Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Divani Bowo dengan NIM 110 dari Teknik Geologi Angkatan 2021 dan dari Blok 7 Praktikum GMB. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempraktikkan bagaimana cara penganalisaan interpretasi litologi dan zona fluida dari log sumur menggunakan aplikasi Petrel. Nah, yang pertama yang kita lakukan adalah tentu kita membuka Petrel. Lalu yang kedua, setelah eh, datanya disiapkan, kita eh, pilih new well, lalu masukkan nama well sesuai kode yang ingin kita cari. Di sini kita menggunakan kode M01. Tulis lalu kita masukkan koordinat. Nah, yang dimana koordinat yang ada di data saat ini itu terbalik. Jadi kita masukkannya juga secara terbalik. Koordinat X kita lalu dimasukkan ke koordinat Y. Dan begitu juga sebaliknya kita pada koordinat Y dimasukkan ke koordinat X. Nah, lalu untuk elevation of from MSL juga digunakan dari sini. Ini adalah elevation from MSL. Kita kopas. Lalu ini dicentang. Klik OK. Lalu kita klik ke uh, wells yang sudah diinput. Tadi saya menginput M01, kita klik M01 lalu klik menu import on selection untuk memasukkan data M01. Ini langsung kita pencet OK for all saja. Lalu ke new well section window. Kita beri nama tugas. Lalu OK. Lalu kita checklist untuk well M dan global well log-nya. Nah, ini udah muncul untuk log dari data yang kita dapat. Selanjutnya kita atur apa yang kita perlukan pada well log ini, kayak seperti data yang akan kita pakai. Lalu kita mencet template setting. Nah, di template setting ini banyak sekali rail yang bisa kita pilih dan kita uncheck beberapa rail yang tidak terpakai. Seperti fluida, litologi. Dan yang akan kita checklist itu hanya yang nanti terpakai di pengerjaan langkah pengerjaan selanjutnya. Nah, lalu kita akan menggabungkan kaliper dengan data GR. Lalu masukkan juga SP ke dalam data GR. Nah, setelah itu kita juga akan menggabungkan data LLD bersama LLS. Di drag aja, diklik LLS yang bagian bukaan relnya, lalu di drag ke LLD. Ini sudah tergabung. Lalu kita gabung data RHOB dengan NPHI.
Nah, NPH itu di sini kita drag ke RHOB yang di sini. Saya ikut. Les kembali ke LLD. Nah, ini bisa diturunin aja ke bawah yang tidak terpakai. Nah, ini adalah data-data yang tools yang akan kita pakai untuk pengerjaan ke depannya. Selanjutnya kita akan ubah limit yang dibutuhkan oleh masing-masing tools. Yang pertama kita ke GR. Kita centang untuk agar bisa merubah limit maksimal dan minimalnya. Nah, untuk GR sendiri dia mempunyai limit minimal sejumlah 0 dan maksimalnya sejumlah 150. Lalu kita ganti warna dengan pilih selected, lalu kita klik kotak yang di sini untuk mengganti warna. Kita ganti ke warna hijau tua. Lalu selanjutnya kita ke log SP yang dia mempunyai limit untuk log SP dia limitnya minus 20 sampai sampai 40. Lalu kita ganti warnanya, selected, pilih warna biru. Selanjutnya kita ke LLD. LLD mempunyai limit sebesar sebesar 0,2 sampai dengan 200. Lalu kita ganti warnanya dengan warna biru muda. Kita ke LLS. LLS mempunyai limit sebesar 0,2 sampai 200. Kita ganti warnanya. Ya, untuk RHOB sendiri nilai minimalnya itu sebesar nilai minimalnya 1,7 dan maksimalnya itu sebesar 2,7. Lalu kita ganti warnanya. Terus kita ke NPHI. Mempunyai nilai 0 sampai 0,6 dengan direction reverse. Dan kita ubah warnanya menjadi selanjutnya adalah nilai DT. Nah, DT ini memiliki limit mulai dari 40
sampai 140. Ini kita kasih keterangan warna hijau. Setelah semuanya diatur dengan sesuai, kita lalu pencet apply. Nah, maka akan muncul perubahan pada log yang sudah kita kerjakan, yang sudah tadi kita input datanya. Lalu kita isi bagian dari RHOB dan NV dengan cara diklik bagian railnya, lalu kita ke curve filling, lalu masukkan satu data. Nah, yang bagian from-nya kita ubah menjadi curve, lalu yang bawahnya tetap curve. Nah, yang berarti yang bawahnya diganti jadi NV. Eh, lalu di apply. Nah, ini sudah muncul oren-orennya. Lalu kita mencet OK. Nah, ini sudah muncul ya hasil curve filling yang tadi. Untuk kita menentukan nanti, kita menentukan kandungan liquid yang ada. Lalu, nah langkah selanjutnya kita ke global wear logs. Kita masukkan insert global wear log yang continue. Lalu dibuka. Nah, ini kita setting untuk mengubah namanya. Nah, kita ubah namanya menjadi Fish-Shell. Lalu kita pencet OK. Kita centang di Fish-Shell ini, lalu kita chat copy as derived log template. Lalu kita paste di wear logs dengan paste as derived log. Ini sudah keluar hasilnya. Nah, muncul kolom untuk Fish-Shell. Kita pencet Fish-Shell. Kita ke style. Kita ubah line width-nya 3 agar nanti batasnya terlihat jelas. Lalu kita mencet apply dan OK. Lalu kita ke Welox yang bagian M01, kita buka yang data visual lalu spreadsheet. Lalu kita tambah data 2 untuk menentukan atas dan bawahnya. Nah, untuk batas atasnya itu dia dimulai dari 1. Dari 0,10. Dan batas di bagian bawahnya itu berakhir di
berakhir di 2120. 120,27. Lalu jentralnya kita bikin 80. Coba kita apply. Nah, ini masih kurang, kita coba tarik ke 2060. Nah, ini udah cukup. Kita ke bagian atasnya untuk memastikan apakah garisnya ini udah pas atau belum. Ya, sudah. Oh iya, bisa GR. Nah, ini input agar si garis visualnya ini berada di kolom GR. Nah, nah dengan ini kita bisa menentukan jenis dari litologi yang akan dipakai. Lalu kita ke menu Global Velox, kita pilih menu yang Insert Global Well yang discontinue. Kita buka, nah ini ada di paling bawah. Kita ganti agar namanya menjadi litologi. Lalu kita ubah jadi selectivity dan kita ubah eh, sesuai ketentuan litologi yang kita dapat. Ini yang sudah terbuat sebelumnya. Kita apply. Oke. Nah, litologi ini kita copy as dari Fatlog template. Lalu kita ke bagian sini. Lalu di di paste ke empty litologi log to well. Nah, ini akan muncul kolom litologi. Lalu kita buat satu lagi untuk eh, kolom fluida dengan cara yang sama. Kita kembali ke bagian atas, ke global velog, kita buat lagi eh, global velog, insert global velog discontinue. Lalu kita setting lagi, kita ganti namanya menjadi fluida. Dan kita ubah ini general descript agar tidak tercampur dengan sebelumnya. Nah, ini sudah ada yang sudah tersimpan data yang sebelumnya, kita oke. Lalu kita apply dan oke. Nah, kita centang. Lakukan hal yang sama dengan cara mengcopy as delivered, lalu di paste di menu well-nya. Kita ke add empty fluida well. Nah, cara cara menambahkan warna di bagian sini adalah dengan cara hmm,
dengan cara ke edit weld tops, lalu kita klik yang bagian warna ini. Nah, untuk pewarnaannya caranya kita bisa mulai dari atas. Nah, misalkan di sini kita menemukan litologi berupa pasir. Kita klik kanan pada mouse, lalu pilih sandstone dan tarik ke bawah. Begitu juga dengan fluida. Misalkan kita menemukan eh, apa nih ada tanda-tanda fluida yang ditandai dengan curve filling tadi. Nah, kita misalkan ini tandai sebagai oil. Kita tarik juga oil. Nah, begitulah cara penginterpretasian eh, litologi dan zona fluida yang bisa saya jelaskan pada hari ini. Saya sangat menyadari bahwa saya masih sangat memiliki banyak kekurangan dalam penguasaan aplikasi ini, tapi itu semua bagian dari proses pembelajaran. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.